Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada setiap kita hidup yang baru dan kita dapat mengawalinya bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah yang setia, yang memelihara, yang menuntun langkah hidup kami hari demi hari. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan rahmat yang baru dari Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara Sobat Messenger. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi bread of life, roti kehidupan yang menjadi kekuatan bagi rohani kami menjalani kehidupan hari demi hari sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal ke-31. Keluaran pasal ke-31 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Keluaran 31 ayat yang pertama hingga ke-11. LAI berikan judul di sana, Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus, kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah pandai besi. Pandai besi. Pada tahun 1878, seorang misionaris bernama Alexander Mackay. Dia memberitakan Injil Yesus Kristus di Uganda, di Afrika. Di dalam menjalankan panggilan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di Uganda ini, Mackay kemudian bekerja sebagai pandai besi. Dia menempa besi untuk dibuat sebagai alat-alat pertanian. Tentu pada saat itu, pada zaman itu 1878, pertanian menjadi satu kehidupan hari demi hari yang dilakukan
oleh rakyat. Dan yang menarik, ketika Mackay ini bekerja di bengkel pandai besinya, ketika dia menempa besi-besi itu menjadi alat pertanian, orang-orang masyarakat sekitar tertarik. Dia melihat dan mereka menjadi terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Mackay. Pada masa itu, bekerja adalah tanggung jawab dari wanita. Pada masa itu yang bekerja adalah wanita. Sedangkan kaum prianya, mereka tidak melakukan pekerjaan tangan. Para pria biasanya mereka kemudian menyerang desa lain, menangkap orang-orang yang dikalahkan untuk kemudian dijual sebagai budak. Tempat di mana Mackay melayani ada seorang raja yang bernama Raja Mutesa. Demikian Raja Mutesa dalam kehidupan memerintah rakyatnya di sana, perempuanlah yang bekerja, melakukan pekerjaan tangan. Sedangkan kaum prianya tidak melakukan pekerjaan tangan. Mereka berperang, menyerang desa yang lain, menangkap orang-orang yang ditaklukkan dan kemudian menjualnya sebagai budak. Dan di sanalah mereka mendapatkan penghasilan. Tapi ketika mereka melihat Mackay, Alexander Mackay, seorang laki-laki melakukan pekerjaan tangan sebagai pandai besi, mereka terheran-heran. Yang mengerjakan itu perempuan, bukan laki-laki. Dan ketika mereka melihat etos kerja, kesungguhan dari Mackay, dan kehidupan Mackay yang mau membantu rakyat dari Raja Mutesa mempersiapkan alat-alat pertanian, menempa besi-besi itu menjadi alat pertanian yang akan membantu rakyatnya, membuat keberadaan Mackay diterima oleh rakyat dari Raja Mutesa. Bahkan pada akhirnya Raja Mutesa kemudian mengakhiri perbudakan. Tidak lagi menyerang desa lain, menangkap dan menjualnya sebagai budak. Tetapi beberapa pria kemudian mengambil bagian dalam pekerjaan tangan, khususnya sebagai pandai besi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita juga dapat melihat ada dua orang yang Tuhan panggil untuk mengerjakan, untuk melakukan sebuah pekerjaan di sana disebutkan, yaitu adalah Bezalel dan Aholiab. Dua orang ini dengan pertolongan dari Roh Allah diberikan keahlian, diberikan pengertian, diberikan pengetahuan untuk mempersiapkan kemah pertemuan dan segala perkakas peralatan untuk ibadah. Mereka menjadi tukang melakukan pekerjaan tangan. Dikatakan ada batu permata yang harus ditata, dan persiapan perkakas dari emas, perak, dan tembaga. Dan juga mereka harus mempersiapkan pakaian. Lagi-lagi pekerjaan tangan yang harus dilakukan di dalam mempersiapkan bangsa Israel supaya dapat beribadah kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang berbeda
antara pelayanan di gereja maupun pekerjaan kita di dalam kehidupan hari demi hari. Kita orang Kristen acap kali beranggapan memandang bahwa pekerjaan pelayanan Tuhan itu lebih mulia daripada pekerjaan di dalam kehidupan sekuler. Kita acap kali menilai ada pekerjaan yang lebih rendah dan ada pekerjaan yang lebih baik, lebih terhormat. Tapi kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah dapat memanggil Besalil dan Aholiab jadi tukang untuk mempersiapkan bangsa Israel dapat beribadah. Kita dapat memandang ini pekerjaan di luar pelayanan, pekerjaan sekuler. Membuat baju untuk Imam Harun dan anak-anaknya, untuk mereka dapat memimpin ibadah bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya tidak ada perbedaan di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Pekerjaan sebagai penjaga gereja tidaklah lebih rendah daripada mereka yang melayani sebagai pemusik dalam ibadah. Mereka yang memimpin pujian dalam ibadah tidak lebih tinggi dari mereka yang melakukan tugas sebagai kebersihan gereja atau tukang parkir di gereja ketika jemaat itu datang beribadah. Semua apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita, baik itu karunia rohani, keahlian, keterampilan, pengetahuan, pengertian, ketika Tuhan memanggil kita, dimanapun kita berada, kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Karena tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, semua itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harus melihat sebagai murid-murid Kristus, kita juga dapat memandang ke dalam kehidupan kita. Apa ya karunia rohani yang Tuhan berikan? Apa ya keterampilan yang Tuhan karuniakan kepada kita? Pengertian, pengetahuan. Sehingga ketika aku mengerjakannya dalam kehidupan hari demi hari, hidupku mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah yang sejati adalah penyerahan tubuh kita untuk melakukan panggilan Tuhan. Bukan saja ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Besalil dan Aholiab. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, mungkin kita bisa dipanggil menjadi pandai besi. Sama seperti Alexander Mackay. Tuhan berikan keahlian, keterampilan, pengetahuan untuk membuat alat-alat pertanian. Dan Tuhan karuniakan itu di dalam pelayanan Mackay dalam pekabaran Injil Kristus. Mackay tidak semata-mata kemudian pergi berkeliling setiap hari cerita tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Yesus Kristus. Tapi yang dilakukan Mackay adalah dia melakukan panggilan tugasnya sebagai pandai besi, membuat alat pertanian, membantu mereka untuk dapat bertani dengan lebih baik. Dan di sanalah Mackay membangun relasi sehingga dapat menceritakan Yesus Kristus, dan mereka dapat melihat, oh sungguh Kristus hidup dalam setiap
pekerjaan yang dilakukan oleh Mege. Dan itu yang membuat banyak orang, bahkan rakyat, bukan saja rakyat, tapi juga Raja Mutesa, kemudian membuka hati kepada Kristus, dan kemudian menghapuskan perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ketika Allah memanggil kita, dimanapun kita berada, dengan pekerjaan yang dapat kita lakukan, kerjakanlah, tunaikanlah tugas pekerjaanmu dengan sepenuh hati, seperti untuk Allah, sehingga banyak orang dapat melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, dan membuat segala kesaksian kita tentang Yesus Kristus membuat mereka boleh datang kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam keberadaan kami. Setiap hari Engkau karuniakan kepada kami roh Allah, karunia rohani, keahlian, keterampilan, pengertian, pengetahuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami dimanapun kami berada. Ampuni jikalau kami selama ini atau acap kali kami menganggap ada pekerjaan yang lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada pekerjaan yang lain. Kami menganggap pelayanan di gereja lebih mulia daripada pekerjaan kami hari demi hari. Tapi kami sungguh diajarkan pagi hari ini, semua itu sesungguhnya tidak ada perbedaan. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di mana kami ditempatkan dalam kehidupan kami hari demi hari, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kami, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan itulah yang kami kerjakan, kami lakukan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkannya Tuhan sepanjang hari ini. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, berikan hikmat, semangat, kesungguhan bagi para sobat messenger, bagi kami yang beribadah pagi hari ini. Kami memberikan yang terbaik dengan sungguh-sungguh, dengan jujur bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Berkati segala usaha pekerjaan kami, Engkau akan membuatnya berhasil. Kami berdoa bagi setiap kami yang lemah tubuh, yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan, berikan kami kesehatan, bahkan hati yang gembira, melihat, mengalami kebaikan di tengah segala pergumulan kami, di dalam kedukaan kami, pergumulan yang tidak mudah, tapi kami dapat melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berdoa dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, Tuhan Yesus juga akan menolong, memberikan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya dengan kekuatan dari Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan Yesus berikan pemulihan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah memulai pembelajaran secara tatap muka. Engkau lindungi, jagai, sehingga tidak terpapar oleh virus COVID-19.
pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar di tengah keterbatasan yang ada, interaksi, komunikasi, semua dapat terjalin dengan baik. Anak-anak kami dibekali pengetahuan, keterampilan, pengertian, dan terlebih lagi karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam setiap proses pembelajaran. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, ajar kami ya Tuhan untuk tidak memandang rendah pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini yang dalam pandangan dunia disebut hina, karena di dalam panggilan Tuhan setiap pekerjaan adalah sama, sehingga setiap pengikut Kristus, setiap hamba Tuhan, majelis pengurus gereja dan jemaat tidak memandang pekerjaan pelayanan satu dengan yang lain lebih tinggi. Kami sebagai satu tubuh Kristus, kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, panggilan kami, karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua, dan ajar kami saling menghormati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus terus peliharakan keberadaan bangsa dan negara kami ini dalam menjalankan berbagai pembangunan secara merata, secara luas dan masif, terutama pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mendukung perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, di mana dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Yesus, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga hidup kita menjadi murid Kristus yang menjalankan panggilan pekerjaan kita demi kemuliaan nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Allah, Tuhan Allah kita telah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di mana kita ditempatkan. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-Nya, dengan keahlian, dengan pengertian, dengan pengetahuan, agar kita dapat melakukannya seperti untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.